Siana, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit Bapak Bapak Saudara orang beriman dalam pemberitaan kabar baik firman Tuhan dalam memperingati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, yaitu belajar dari penderitaan untuk menghadirkan transformasi atau perubahan. Bapak-bapak saudara orang beriman, mengawali perenungan kita, saya tentunya menyampaikan suatu pertanyaan bagi kita. Dan pasti pertanyaan ini ada yang pasti akan jawab dengan enak, tapi ada juga yang nanti pikir double dulu baru jawab. Bapak-bapak saudara, mengapa sehingga kita mengalami penderitaan? Pernahkah saudara-saudara mengalami penderitaan dalam hidup? Mau PC pernah? Bapak Tefnai pernah? Itu siapa yang bikin menderita? Mentua kok? Om Susten pernah? Bapak Obed pernah. Pasti kita semua pernah mengalami yang disebut dengan penderitaan. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin sementara ini yang di dalam ini gereja ada yang menderita. Kalau ada yang menderita tinggal menyanyi saja. Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku. Itu lagu dangdut. Kalau ada yang sementara menderita, coba angkat tangan supaya kau lihat. Dia pemuka yang mana? Pasti son ada yang mau kasih tunjuk bilang dia menderita. Amin. Seakan ada orang yang kasih tunjuk bilang dia ada sementara menderita. Itu sama seperti bibir berkata lain tapi hati sementara berkoreng. Itu hane bepong nasi puson baik. Atau ada yang sementara ini mau cari-cari gara-gara untuk menderita. Om Amun sementara cari gara-gara untuk menderita. Pasti sonde ada yang mau cari gara-gara untuk menderita. Beta lihat semua di sini sementara menderita. Karena hari-hari kau tempung kerja di gereja, neno klei. Semua menderita habis tahun kau son kerja kebun. Waktu bangun awal Desember kau mulai kerja gereja. Kemudian kau mau kerja kebun karena itu juga menderita. Hanya mau bohong son berani. Bapak-bapak saudara orang beriman, menderita itu suatu hal yang tidak enak. Menderita itu tidak dapat digambarkan atau dituliskan sama seperti anak papi sekolah kemudian tolong gambar matahari. Ini pikas tunjuk bilang ini menderita. Menderita itu tidak dapat digambarkan, tetapi dapat dirasakan oleh tiap-tiap orang. Karena berbagai-bagai pergumulan, karena berbagai-bagai persoalan, karena berbagai-bagai tantangan dalam hidup. Orang tidak dapat menggambarkan sama seperti makan bakso depung enak lain. Tetapi yang kotong bisa rasa adalah memang rasa bakso itu enak. Orang tidak bisa menggambarkan bahwa makan kue itu enak. Tetapi orang bisa rasa bahwa memang makan kue itu enak. Dan seterusnya. Itu sama dengan menderita. Menderita berarti apa yang kita rasakan. Menderita berarti bahwa kita menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan dalam diri kita, yang tidak enak, yang bisa saja datang dari dalam diri kita ataupun dari orang lain terhadap kita. Karena itu bapak-bapak saudara orang beriman, penderitaan itu bisa disebabkan oleh dua hal saja. Dari kotong pun diri sendiri, kotong yang suka untuk cari itu penderitaan. Akhirnya kalau begitu kotong sudah bisa kesal orang lain. Lenane hoderita. Biasanya kotong omong begitu, hoderita. Nane hoderita eon me bapak na.
Naneho derita. Tetapi ada juga penderitaan yang datang dari orang lain terhadap diri kita. Faktor dari luar. Ada orang yang dia mau menyakiti kita. Dan dia merasa puas kalau kita menderita. Ada orang yang dia tidak mau lihat kotong senang. Ada orang yang dia mau kacau dengan kita. Ada orang yang dia bilang, dondo kalau akur-akur terus itu sonde baik. Karena itu kotong bikin rencana supaya kas ancor rondua. Ada orang yang dia suka lihat kotong menderita. Karena itu dia akan merancangkan banyak hal, banyak cara untuk kemudian mendatangkan penderitaan dalam diri kita. Penderitaan itu juga bisa datang dari kotong lingkungan sekitar. Penderitaan ini tahun kotong tanam jagung nih Bapak Mama. Beras naik Bapak Mama. Harga sekarang 1 kilogram minimal itu yang paling rendah 15.000 rupiah. Syukur yang ada sawah Karena sonde akan rasa yang itu beras pun naik 15.000. Saya ke Ayu Bapak Mama beberapa waktu lalu. Mau beli beras. Sampai di sana ada karung kuning. Begitu beta mau tanya bilang ke Ayu beras harga beras. Lihat begini baru dari kulit luar karung saya warna sudah cicak. Nah belum lagi kotong beli. Nah ini yang naneho derita. Harga beras naik. Kotong sonde kerja kebun ini tahun. Hasil kebun sangat minim. Ada banyak penderitaan lain Bapak Saudara yang datang dari luar kita. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau seandainya saya menawarkan mau pilih kesenangan atau penderitaan, mau ai pilih yang mana? Mau pilih senang atau menderita? Pilih senang. Mama Nau pilih senang kau menderita. Mama PJ pilih senang atau menderita? Semua suka di sini senang, di sana senang. Orang sudah akan ambil keputusan untuk pilih menderita. Apalagi penderitaan itu bukan disebabkan dari dalam dirinya, tetapi yang disebabkan oleh orang lain. Orang tidak akan ambil keputusan untuk hal itu. Yang orang akan senang adalah ketika kesenangan itu datang bertubi-tubi. Tetapi ketika ditawarkan penderitaan datang bertubi-tubi, orang sudah akan mau. Bapak Mama Pak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Adalah suatu penderitaan yang bertubi-tubi. Dia bukan ditawarkan soal kesenangan. Tetapi yang ditawarkan baginya adalah penderitaan. Dan yang disayangkan adalah penderitaan itu bukan disebabkan oleh dirinya, tetapi disebabkan oleh orang lain. Yesus tidak dapat menghindar dari jalan penderitaan. Karena benar bahwa dia telah ditentukan oleh Allah untuk kemudian menanggung penderitaan kita. Yang sebenarnya bukan dia yang menyebabkannya. Yesus telah ditentukan oleh Allah. Karena itu Bapak Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 sampai 53 ayat yang ke-12. Tentunya bahwa firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yesaya dan ditujukan kepada bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan di Babel ketika itu. Ketika mereka ada dalam suatu keadaan mengalami penderitaan bertubi-tubi. Sebagai bangsa pilihan Allah, tetapi mereka dibuang di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Di sana mereka mengalami penindasan. Di sana mereka mengalami penderitaan. Tentunya bahwa firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel menjadi suatu tanda pengharapan baru, bahwa akan ada sosok hamba yang menderita, yang siap untuk menanggung beban penderitaan bangsa Israel, yang kemudian akan membawa mereka keluar dari tempat pembuangan kepada suatu kehidupan yang sejahtera, kepada suatu kehidupan baru, kepada suatu kehidupan di mana tidak akan ada lagi penderitaan karena pembuangan di Babel. Firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel.
Tetapi juga sekaligus Bapak Bapak Saudara orang beriman, ini firman Tuhan sekaligus menubuatkan tentang Yesus anak Allah, Sang Mesias yang akan datang menempuh jalan penuh sengsara untuk kemudian mengalami penderitaan secara fisik, menebus kita dari dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Menubuatkan tentang Yesus. Dan memang jauh sebelumnya Bapak Saudara, Allah telah menetapkan dia sebagai hamba yang menderita. Karena itu Yesaya jauh sebelum itu menggambarkan kepada kita, dialah satu-satunya anak tunggal Allah yang akan menanggung penderitaan kita. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa sehingga demikian? Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini pada bagian ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Dari perikop hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengetupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Tentunya bahwa Allah tahu benar bahwa hanya Yesus satu-satunya yang dapat menanggung dosa, menanggung penderitaan manusia. Karena itu Allah sudah menyampaikan jauh sebelumnya melalui firman ini bahwa hambanya itu akan berhasil. Allah tahu bahwa Yesus sanggup, Yesus bisa. Dia adalah satu-satunya hamba yang diutus dan siap untuk menderita, menggantikan kita. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, Allah tahu benar bahwa hambanya akan berhasil. Dia akan ditinggikan dan disanjung dan dimuliakan. Bahkan kata firman Tuhan, dia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengetupkan mulutnya melihat dia. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa jauh sebelum sudah diceritakan kepada mereka yang nanti belum melihat. Jauh sebelumnya Bapak Saudara sudah disampaikan kepada mereka yang tidak mendengar tetapi dapat memahaminya. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tahu benar bahwa hanya putra tunggalnya saja yang mampu untuk melewati jalan penuh sengsara. Penderitaan yang dialami oleh Yesus bertubi-tubi. Kalau kita membaca dari bagian firman Tuhan ini sudah dinubuatkan. Bapak Saudara orang beriman, yang pertama Yesus mengalami penderitaan. Kita membaca bagian firman Tuhan ini pada bagian ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Yesus mengalami penolakan yang begitu luar biasa. Kalau kotong mengalami penolakan, Bapak Mama kotong akan mengalami penderitaan secara psikis yang begitu luar biasa, atau penderitaan batin. Bagaimana kalau seorang bapak tidak mengakui dia punya anak? Bagaimana kalau seorang suami menolak dia punya istri? Bagaimana kalau kita ditolak di tengah-tengah persekutuan berjemaat seperti ini? Bagaimana kalau kita tidak diakui dan seterusnya? Yesus ada dalam posisi ini, dia mengalami penolakan dari sesamanya. Karena itu firman Tuhan berkata, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia mengalami penolakan yang begitu luar biasa. Kalau kata ngomong bapak tolak mama, saya itu so sakit. Apalagi kalau yang muda-muda yang sementara demam cinta. Itu kalau mengalami penolakan saja bilang kita putus Kita beromong begitu, saya itu dia pun sakit setengah mati. Pulang itu sampai bicara silat. Ada yang nekat minum baygon karena mengalami penolakan. Di Indonesia ada. Puji Tuhan son ada Kalau ada nak bisa kasih tunjuk itu orang kita tahu. Bapak Saudara orang beriman mengalami penolakan itu terlalu sakit.
Ini suatu keadaan di mana kita tidak diakui sama sekali. Yesus mengalami keadaan itu. Dia mengalami ketika dia ditolak dan tidak diakui. Padahal dia anak tunggal Allah yang diutus Bapaknya. Tetapi dia tidak mendapatkan penerimaan dari orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Yang kedua, Bapak saudara orang beriman, penderitaan karena penolakan. Tentunya bahwa kalau kau ngomong penderitaan, pasti ada di penyebab atau alasan penderitaan. Alasan penderitaan yang dialami oleh Yesus, oleh hamba yang menderita. Bagian firman Tuhan ini pada bagian ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Karena Allah begitu mengasihi akan kita. Kita adalah orang-orang berdosa yang sementara mengalami penyakit dosa. Kita membutuhkan kesembuhan dan kelepasan, kelegaan. Kita sementara sakit tanpa kita sadari. Karena itu ini menjadi alasan Allah untuk kemudian memberikan hamba itu menjadi hamba yang menanggung penderitaan kita. Kita sementara sakit. Karena itu Yesaya berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing. Kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menempahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Terlalu mengerikan Bapak Mama. Sebenarnya kita yang harus tanggung kita pun penyakit dosa. Masing-masing orang yang harus tanggung dan pertanggungjawabkan. Bukan dia. Tetapi Allah memilih dia. Dan ini menjadi alasan bagi Allah. Yesus menderita, mengalami kesengsaraan, penderitaan bertubi-tubi. Karena kita orang-orang yang sementara sakit dalam dosa. Kita butuh untuk mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan dan kelegaan. Kita butuh untuk dilepaskan oleh Allah. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ingat bahwa kotong kalau mengalami penderitaan, orang bisa saja menyingkirkan kita. Penderitaan itu bisa terjadi ketika kita disingkirkan atau kita ditolak. Disingkirkan Bapak Mama. Disingkirkan itu bahasa yang paling kejam. Kalau kotong suka nak kotong geser sang dia, tendang sang dia, siku sang dia dengan cara yang halus. Bukan dengan cara terbuka begini. Beson suka dengan lu geser. Disingkirkan dengan cara yang halus. Ini yang dialami oleh Yesus Bapak Maba saudara orang beriman. Dia mengalami penderitaan. Dia disingkirkan dengan cara yang begitu tidak bermoral, tidak beretika. Dia disingkirkan dengan cara-cara yang tidak wajar. Kata firman Tuhan, dia dianiaya, membiarkan diri ditindas. Sama seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Bapak Maba saudara orang beriman, dia sudah mengalami penahanan dan penghukuman. Bahkan ia terambil dari negeri orang-orang hidup. Terlalu sangat mengerikan penderitaan Yesus. Penderitaan yang dialami. Kalau kotong yang sampai begitu pasti kotong sulari kas tinggal gereja. Kau bilang kotong gereja kau supaya bisa mengalami keselamatan dan hidup kekal. Tapi toh tetap jadi orang Kristen juga hidup menderita terus toh Mama beliau. San pernah hidup bye-bye juto. Kotong pasti sulama kas tinggal gereja. Lama kas tinggal kotong iman. Tetapi Yesus ada pada posisi yang demikian. Walaupun disingkirkan di tengah-tengah orang-orang yang mengenalkan dia. Tetapi dalam hal itu pun Bapak Maba saudara orang beriman, dia tetap menanggung penderitaan. Karena mandat Allah kepadanya, dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Yang keempat Bapak Maba saudara orang beriman, buah dari penderitaan, kata firman Tuhan, adalah menjadi hamba yang ditinggikan.
Pada bagian ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, yang membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jerahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya di dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Janji kemenangan bagi hamba yang menderita, janji untuk dimuliakan sebagai hamba yang menderita, janji untuk ditinggikan sebagai hamba yang menderita, dan benar bahwa Yesus telah melakukannya. Dia telah menempuh jalan penuh sengsara dan penderitaan, menempuh via dolorosa, tetapi dia hadir sebagai pemenang. Dia mengalahkan maut melalui kematiannya, tetapi pada hari yang ketiga dia menunjukkan akan kuasa Allah, bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang atas maut, menang atas penderitaan yang seharusnya ditujukan kepada kita. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan Yesus membawa perubahan. Perubahan bukan untuk Yesus, tetapi perubahan bagi kita sebagai orang percaya. Perubahan kepada kita sebagai orang-orang berdosa. Penderitaan Yesus membawa perubahan, yaitu bahwa kita mengalami kemenangan dalam kehidupan iman, tetapi juga kita mengalami kehidupan kekal dan keselamatan yang Allah kerjakan. Penderitaan yang dialami oleh Yesus membawa perubahan bagi kehidupan kita. Perubahan untuk terus hidup dalam kasih. Perubahan untuk terus hidup dalam kasih dan kehendak Tuhan. Perubahan untuk hidup dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tiap hari. Perubahan untuk hidup benar. Hidup tidak berkompromi dengan dosa. Hidup dengan tidak melakukan apa yang menjadi pelanggaran. Tetapi mengalami perubahan hidup dari waktu ke waktu. Bapak, saudara orang beriman yang diberkati Tuhan, kita ada di minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang keempat hari ini. Tentunya masing-masing kita merenungkan. Mungkin kita pernah menjadi bagian di mana kita menyebabkan orang lain menderita. Tetapi mungkin juga kita menjadi bagian di mana kita mengalami penderitaan karena dosa, aib dan kejahatan kita. Ini menjadi komitmen bagi kita bersama-sama, bahwa Yesus telah menjadi teladan yang seutuhnya. Dia mengalami penderitaan baik secara jasmani maupun secara psikis. Tetapi kemudian Tuhan membawa dia menjadi orang yang mengalami kemenangan di dalam iman, untuk kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Kita memperingati minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, bukan seremonial belaka Bapak saudara. Karena setiap tahun kau memperingati, nanti bulan Maret sampai April kau mesti memperingati minggu sengsara. Bukan semata-mata karena itu, tetapi supaya di sini dalam memperingati ke minggu sengsara kita merenungkan penderitaan Yesus, dan kemudian kita hidup dalam perubahan-perubahan tiap-tiap hari. Jangan sampai kau sudah hidup dalam perubahan, kau pun lagu hanya aku masih seperti yang dulu. Hati-hati kalau suka menyanyi lagu aku masih seperti yang dulu. Ada satu cerita, ada orang gila masuk rumah sakit jiwa. Kemudian suatu ketika Bapak Mama dia divonis oleh dokter disuruh sembuh. Dia sembuh, dia keluar. Setelah itu dia duduk di pinggir jalan. Suatu ketika dokter dari rumah sakit jiwa ini lewat, dan dia sementara duduk, dia menyanyiin lagu aku masih seperti yang dulu. Dia menyanyi ini lagu. Ini dokter lihat begini, Bu yang gila itu toh masih seperti yang dulu. Masuk kembali rumah sakit jiwa karena masih seperti yang dulu. Jangan hidup masih seperti yang dulu, tetapi hidup dalam perubahan-perubahan. Bukan hanya gereja yang berubah. Ingat, kalau semua mengalami perubahan begini, kotong hidup juga harus berubah. Kotong iman juga harus berubah. Kotong persekutuan juga harus berubah. Jangan sampai yang ikut gereja bapak-bapak hanya betason hitung majelis 1, 2, 3. Itu kelas bapak-bapak. Kelas pemuda itu hanya 1, 2, 3.
Kotong belum berubah. Kotong pun gereja sayang su berubah. Tapi kotong pun iman dan juga kotong pun persekutuan dengan Tuhan belum berubah. Kalau mama itu dari dulu su berubah memang. Kalau Tuhan Yesus melagu Tuhan Yesus tidak berubah, maka mama itu su berubah memang. Tapi bapak-bapak diarahkan untuk kalau dapat berubah sudah. Yang bapak-bapak ini hari yang ada tolong kasih tahu yang bapak-bapak yang sudah ada berubah sudah. Jangan hanya bentuk fisiknya saja yang berubah. Mengalami transformasi. Itu dia pembahasa kasih naik bilang begitu. Mengalami transformasi. Tetapi kotong harus berubah. Jangan sampai hanya satu red kursi saya yang penuh tapi son penuh semua juga. Setengah. Kemudian yang lain son ada kosong. Maka sia-sia ini perubahan fisik. Kalau kau tempuh kehidupan dan iman sonde berubah. Kalau kau tempuh kehidupan dan iman sonde berubah percuma. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memaknai minggu-minggu sesara Tuhan Yesus Kristus. Dan belajar dari penderitaan Kristus. Untuk menghadirkan perubahan bagi kehidupan iman dan sesama. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan, hiduplah dalam perubahan. Amin.